Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kepo di rumah, sebelum saya tausiah, saya mau kasih lihat dulu nih tayangan berikut ini. Polda Metro Jaya tanggal 19 Maret lalu berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang beroperasi di hotel milik artis Sintiara Alona. Dari hasil penggerebekan di Hotel Alona di kawasan Kreo, Larangan, Tangerang, Banten, polisi mendapati 15 anak di bawah umur yang ditawarkan melalui media sosial. Polisi menetapkan 3 tersangka yakni Sintiara Alona yang juga pemilik Hotel Alona, AA pengelola hotel, dan DA yang merupakan mucikari. Sintiara Alona menjadi tersangka karena mengetahui adanya praktik prostitusi di hotel miliknya. Sementara mucikari menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi percakapan dengan tarif 400 hingga 1 juta rupiah. Harapannya satu, bagaimana jumlah tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dimiliki semuanya penuh dengan anak-anak yang ini. Anak-anak dan juga ada yang dewasa yang kita amankan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ini nih, berita prostitusi anak. Kalau saya melihat berita seperti ini, Michelle, saya langsung mengelus dada. Ya bersedih lah gitu loh. Hari gini masa pandemi malah ada orang yang jualan anak. Gus Miftah pengen sampaikan, apa sih beda zaman jahiliyah dengan zaman sekarang? Kalau zaman jahiliyah, dulu anak lahir perempuan dibunuh. Sekarang di zaman modern, anak belum lahir sudah dibunuh. Begitu kejamnya. Belum lahir sudah dibunuh. Itu kan. Dulu di zaman jahiliyah, cewek itu nggak dihargai oleh masyarakat karena dianggap memalukan. Sekarang di era modern, banyak cewek justru tidak menghargai dirinya sendiri. Termasuk dengan cara apa? Dengan cara menjual diri. Maka saya teringat, ma akroman nisa illal karim, wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah seseorang itu mulia, memuliakan perempuan, kecuali dia adalah pribadi yang mulia. Dan tidaklah dia pribadi yang terhina, yaitu orang-orang yang menghinakan perempuan. Maka Michelle, hargailah perempuan. Pasti, Pak. Berapapun harganya. Mulai. Karena apapun itu, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa Gus Miftah menghargai perempuan? Karena dalam hidup ini, yang saya hargai adalah 2 orang ibu. Yang pertama, ibu kandung saya. Yang kedua adalah ibu dari anak-anak saya. Tapi malam ini kita tidak akan ngobrol soal prostitusi anak. Karena kita masih masa pandemi. Nah, bintang tamu kita malam hari ini luar biasa misalnya. Oh iya nih. Kita nggak akan ngobrolin prostitusi anak, ini masih di masa pandemi. Sangat penting bagi kita tetap bugar dan menjaga kesehatan. Nah, Kepo Ben, saya mau tanya sama kalian. Gimana cara menjaga kesehatan? Olahraga. Olahraga kamu apa? Push up. Push up. Lari dari kenyataan. Enggak. Sehat banget tuh. Cara menjaga kesehatan itu dengan hanya satu cara. Apa tuh, Pak? Jangan sakit. Nah, tamu saya malam hari ini selalu terlihat cantik dan awet muda. Siapa dia? Kita lihat tayangan profilnya. Selamat malam, my name is Alia Rohali, representing the Emerald of Southeast Asia. Pak, orang kantor udah pada pulang ya? Oh sudah Mbak, mau perlu sama siapa? Sama Kang Jaka. Oh dia memang tinggal di sini Mbak, di musola.
Mbak Alia kan suka olahraga ya? Betul. Itu biasanya stretchingnya seperti apa sih? Oke, Gus juga mau olahraga, dong. mau stretching? Ya. Jadi pertama biasanya kalau stretching itu kita stretching tangan dulu Gus kalau saya biasanya. Jadi Nah, ini ini supaya... gerakannya untuk apa ini Mbak? Ini untuk tangan dong. Untuk tangan ya? Untuk tangan, kanan, terus kita ke kiri. Oke. Nah, terus kan Gus kan suka sepedahan Suka ya. sepedahan. Nah, berarti ini juga harus stretch ini bagian Oke. punggung bawahnya. Bagian punggung bawah ini. Caranya Ya. adalah? Caranya gini Gus. Iya. Ini berapa lama Mbak? 10 hitungan aja. Oh, tapi kan 1 jam enggak ya? Jangan, nanti encok. Encok. Nah, terus ke bawah. Bisa juga kayak di up and down Ini gini. kan pandemi, keluar rumah dibatasi. Mbak Alia di rumah kegiatannya seperti ini? Iya, jadi walaupun di rumah, saya tetap olahraga, Gus. Oh. Jadi lari di treadmill, terus juga pilates walaupun online, gitu juga masih dilakukan. Jadi supaya kita tetap bugar terus. Oh, ternyata rahasia cantiknya itu ya. Iya Luar dong. biasa. Terima kasih Mbak Alia, monggo duduk. Terima kasih. Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Bareng. Ya. Itu tadi tips-tips dan gerakan sederhana dari Mbak Alia Rohali. Yang beberapa tahun yang lalu saya setiap pagi melihat beliau di layar TV. Wah. Waduh. Dan hari ini beliau bisa kita hadirkan di studio kita. Makasih Mbak Alia. Sama-sama, Gus. Saya terima kasih dan matur nuwun hadirnya. Mbak, luar biasa awet muda. Rahasianya. Rahasianya, Sorry, umurnya berapa sih? aku umurnya tebak. Berapa ya? 27? Alhamdulillah. Saya senang kalau suka tebak-tebak itu biasanya suka dibikin seneng dibilang umur 20-an. 20-an itu ya. Padahal sih mungkin enggak juga. Aku udah kepala 4, Gus. Udah kepala 4? Empatnya juga ada plus-plusnya gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah bersyukur yang penting masih diberikan nikmat sehat. Gitu masalah awet muda atau nggak awet muda. Yang Bonus penting, ya? Bonus. Atau mungkin barangkali bagi Mbak Alia, age is just number. Age is just a number, yang penting sehat dan tetap bisa beraktivitas, berkreasi, berprestasi gitu kan ya. Tapi kan di masa pandemi ini kayaknya nggak ada yang lebih kita syukuri dibandingkan nikmat sehat gitu ya sepertinya Luar Gus ya. biasa. Nah jadi salah satu ikhtiarnya itu aku memang, aku kebetulan penggemar olahraga banget sih. Oke. Penggemar olahraga. Misal kalau presenter itu ngomongnya enak gitu loh. Saya punya foto untuk Mbak Alia Rohali. Kita lihat fotonya. Adakah? Ini dia. Nih. Nah. Oh. Ini foto maraton di mana Mbak Alia? Ini maraton di New York, Gus. Oh, di New York? Iya, 2019 ini sebelum pandemi nih. Luar biasa loh, dari Jakarta ke New York lari loh. Gak sambil lari lah, Terakhir kayak sebelum pandemi. Ini maraton terakhir sebelum pandemi. Jadi aku tuh sejak tahun 2016, Gus, itu aku selalu setahun sekali tuh pasti ikut maraton. Minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Kecuali waktu ini 2019 aku 2 kali maraton. Uish. Jadi di Seoul sama di New York ini. Nah, tapi Oke. itu maraton terakhir aku sebelum pandemi. Ya setelah itu kan nggak ada race di mana-mana, semua di cancel Gus gitu. Saya alhamdulillah kemarin juga lari terakhir di New York Mbak. New York Karto. Gak apa-apa lari mah di mana-mana, Gus. Kan setiap mesti di negara New punya York. tantangan sendiri. Mulai dari kondisi alam, cuaca. Ya, betul. Nah, di mana negara yang paling sulit tantangannya dan paling menantang menurut Mbak Alia Rohali? Oke, jadi kalau lari maraton itu kan full maraton ya Gus ya. Jadi itu 42,195 km. Berapa Mbak? 42,195 km. Berapa jam itu Mbak? Itu 5 jaman lah. 5 jaman. 5 jaman aku lari. Ah. Jadi ya durasi kan cukup lama ya. Jadi tuh selama maraton tuh kayaknya banyak faktor-faktor yang kemudian bisa buat kita mental drop juga, fisik drop juga dan sebagainya. Jadi banyak komponennya gitu. Yang paling berpengaruh itu sepertinya sih kalau pengalaman saya itu masalah cuaca juga. Termasuk dingin gitu barangkali. Nah, jadi aku itu kenapa selalu kalau lari maraton tuh di luar negeri gitu ya. Karena kalau di Jakarta, karena kalau di tropis itu nggak kuat Gus, panas banget kan. Panas banget dan itu kayak lebih menghabiskan energi gitu kalau Oke. buat aku. Makanya aku salut banget sama pelari yang bisa maraton, full maraton di Bali misalkan gitu. Itu kan panas banget dan race-nya tuh yang naik turun gitu kan. Itu artinya berarti tracknya. belum pernah ikut yang di Jakarta atau di Indonesia? Belum pernah. Aku di Bali cuma ikut half maraton yang 20 kilo. Ya dari Sama sini di saya Bandung. belajar bahwa maraton itu ternyata biayanya mahal. Karena harus beli tiket pesawat dulu ke New York.
Iya, itu memang. Tapi karena memang udah mencintai banget olahraga ini gitu ya. Jadi ya anggap aja ya menabung lah setiap tahunnya. Oke, gitu, yang untuk paling bisa berkesan di race. mana? Yang paling berkesan itu aku paling seneng sih si New York ini ya. New York ini karena ini kan udah raceku yang ke-5 ya berarti ya. Jadi kayak udah lebih banyak pengalaman. Kenapa kok suka di New York? Karena udah lebih pengalaman. Jadi latihannya udah lebih terprogram dengan baik gitu. Jadi aku lari itu juga lebih happy gitu. Karena kalau yang race pertama, kayak waktu pertama kali aku lari di Tokyo, itu tuh aku lari sambil ligamenku tuh robek, Gus. Jadi masih banyak Sampai cedera-cederanya. pernah Robek 2 tempat aku. Tapi tetap lari, finish juga. Cuma jadi kurang menikmati gitu. Nah, kalau waktu di New York itu tuh kayak happy, terus cuacanya tuh nggak hujan, nggak terlalu dingin. Oke. Jadi seneng lah pokoknya gitu, berkesan banget. Kabarnya Alia Rohali ini membidik 6 medali. Kan dari 6 ajang Ya. maraton di Tokyo, Berlin, Chicago dan lain sebagainya. Sudah tercapai kah? Nah, jadi ada yang namanya World Major Marathon. Nah, itu ada 6, Gus. Jadi di Tokyo, di London, di Boston, di New York, di Chicago, sama di satu lagi apa tadi tuh? Berlin? Berlin. Ah. Nah, aku baru 4. Kurang yang 2 lagi? kurang 2 itu London sama Boston. Nah, sebenarnya tuh London tuh tahun kemarin. Cuma karena Oke. pandemi, jadi nggak jadi kan gitu. Nah, kalau udah dapat 6 medali ini, dapat tuh medali yang ada namanya World Major Marathon medal gitu. Nah, itu sebenarnya aku aimingnya itu Oke, gitu. karena kalau dapat 6 insya Allah bisa digadekan gitu lah kira-kira. Kenapa Mbak Alia Rohali suka lari? Karena lebih baik lari pagi biar badan keringatan daripada lari dari kenyataan yang ada keingatan mantan. Tadi kan ada tuh kayak Saya punya satu video untuk Mbak Alia Rohali. Oh. Video di Boston. Ini pengamen di Boston. Iya. Dia membawakan lagu Indonesia Raya. Nah, Iya. ternyata kan Mbak Alia di mana-mana ada pengalaman. Lah pengalaman yang di Boston yang pernah Mbak Alia dapatkan? Jadi ini sebenarnya waktu kemarin ini. Jadi sebelum ke London kita ke Boston dulu memang gitu untuk jalan-jalan lah gitu. Nah, terus lagi di jalanan itu tiba-tiba kok ini kayak familiar banget ya sama lagu ini gitu. Tapi nggak ngeh gitu kalau ini lagu Awalnya Indonesia nggak Raya. ngeh. Ya nggak ngeh, orang di Boston kan nggak langsung mikirin lagu Indonesia Raya gitu kan, Gus. Jadi bentar deh, aku bilang sama kakakku, kok kayaknya tahu ya gue lagu ini gitu. Terus? Kok kayaknya familiar banget sih. Ini Indonesia Raya lagi. Hah, oh iya. Ya Allah, saking jadi ternyata dia tuh pengamen yang memang bisa sempat membawakan ngobrol lagu. sama pengamennya? Enggak, jadi ngasih duit aja. Cuma dia memang yang khusus membawakan lagu national anthem dari Semua semua negara. negara. Nah, pas kita lewat, pas dia lagi mainin Indonesia Raya gitu. Oke. Nah, terus yang selalu terjadi itu kalau tiap aku latihan itu pasti kuku jempol kiriku tuh pasti copot.